Bercerita tentang benteng, sebenarnya di Palembang itu Belanda tidak sempat buat benteng. Memang ada rencana pada masa itu setelah perlawanan Sultan Mahmud Badarudin di tahun 1821, yang katakanlah 200 tahun yang lewat, pada waktu Jenderal de Kock itu dengan pasukannya bisa mengalahkan Palembang. Rencana awalnya mereka itu nak mengawet benteng. Benteng itu macam ini. Benteng itu setiap kota Belanda itu ngawet benteng. Jadi biasanya diposisikannya di luar atau depan dari berseberangan dari keraton biasanya. Baik di contohnya di Surakarta, di Solo, di Surakarta, di Jogja ada Pastenberg dan seterusnya. Di mana-mana tempat sebenarnya. Jadi diposisikan macam itu. Jadi memang secara logika pertahanan kita baca maklum bahwa sebenarnya itu kan sikap mereka untuk mendikte penguasa setempat sebenarnya. Nah, di Palembang itu sebenarnya Jenderal de Kock nak mengawet benteng. Benteng itu diposisikan sebenarnya berseberangan dengan Kota Besar. Kota Besar dewek awalnya itu keraton, dan sampai tahun berapa kalau dalam peta-peta Bingen itu Belanda masih nulisnya keraton, jalan keraton, dan itu lokasi itu disebut dengan keraton. Nah, dalam bahasa kita Kota Besar. Kota Besar. Nah, pada waktu barulah kemudian di zaman wali kota siapa macam itu, karena sebutan sebelumnya ialah benteng, wong Palembang nyebutnya binting, biar sebelum era 2 tahun 2000-an wong Palembang nyebutnya binting kan. Nah, cuma mungkin atas penelusuran literasi dari beberapa tokoh di Palembang termasuklah almarhum Johanna Napia tentang Kota Besar, akhirnya itu dipadu kedua nama itu, jadilah namanya BKB, Benteng Kota Besar. Sebenarnya itu adalah keraton yang kemudian dijadikan benteng. Uji wong Palembang binting. Nah, sebenarnya itu ada ceritanya. Ceritanya Jenderal de Kock, balik ke awal tadi, Jenderal de Kock itu nak ngawe itu sama pecah di kota lain. Di depan keraton tempat penguasa setempat itu dipasang benteng. Dalam bahasa itu kan port benteng itu. Di mana-mana tempat sebenarnya kalau kita nyingok dalam peta ini. Nah, cuma pada waktu itu menurut catatan rencananya itu di posisinya yang sekarang di persis seberangan dari BKB sekarang. Nah, pada waktu itu kawasan dalam peta lama ditulis kediaman Demang Usman. Nah, rencananya di situ. Cuma pada waktu itu kita kan tahu dalam pelajaran sejarah Indonesia pada masa itu Belanda itu berhadapan dengan perang besar sebenarnya. Di Sumatera Dewe ada perlawanan Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, dengan masa yang sama pada masa-masa itu. Sementara di Jawa, Belanda menghadapi Pangeran Diponegoro. Jadi dari keadaan waktu itu, keuangan pemerintah Hindia Belanda itu sebenarnya sangat tipis. Makanya kemudian tiba-tiba ada perubahan. Belanda tidak jadi buat benteng di Palembang. Jadi dia karena tidak jadi ngawek benteng tadi, dia kemudian memanfaatkan Kota Besar. Kota Besar itu dijadikan benteng buat mereka. Jadi pada waktu itu sebenarnya pada waktu itu masih ada sikok lagi keraton yang lebih lama dari Kota Besar. Itulah Keraton Kota Kecil atau Keraton Sungai Tengkuruk, karena atau keraton kadang-kadang disebut dengan Keraton Kuto Batu. Ngapa disebut macam itu? Karena sebelumnya keraton itu di Beringin Janggut tidak disebut batu, tidak dibuat dengan bahan batu. Maka disebut dengan Keraton Kuto Batu, dan kemudian keraton itu sebenarnya pada waktu perang melawan Belanda itu adalah tempat kediaman Pangeran Ratu. Jadi putra mahkota dari Sultan yang berkuasa. Nah, karena itu kemudian sesudah itu oleh Belanda juga kemudian membongkar Kota Lamo itu sampai ke pondasinya,
Kemudian bahan-bahannya sebagian digawe ke rumah untuk komisaris Belanda yang pertama, Van Zevenhoven itu. Nah, balik ke cerita tadi, akhirnya Kota Besar itu dijadikan oleh Belanda pada waktu itu untuk benteng mereka, benteng pertahanan di kota. Jadi itu yang perlu kita pahami seperti itu. Kemudian ya karena dimaksudkan dia sebagai benteng, tapi mereka tidak pernah sebut itu sebagai port dalam bahasa Belanda, tapi masyarakat kita orang Palembang nyebutnya benteng. Jadi kita kulo inget kan kalau disambat oleh sambat tuh di kongkon dalam bahasa halus oleh nyai kulo nyambat kulo ini untuk beli barang seandainya bebelengan di Laut Binting, katanya disambatnya ke Laut Binting. Jadi Binting itu penyebutan bahasa kita Palembang. Nah, jadi itu dipahami. Nah, sebenarnya benteng-benteng pada waktu perang Palembang itu ada benteng-benteng yang lain, sebenarnya banyak benteng-benteng. Jadi ini prinsip benteng itu kan memang berlapis. Dalam bahasa Belanda kan citadel sebenarnya. Jadi dia itu tidak siko. Jadi mulai kalau Palembang itu pertahanannya berlapis, mulai dari Muaro Sungsang itu sudah ada meriam-meriam yang dipasang. Kemudian sepanjang dari Sungsang itu sampai Katokla mendekati Parak dengan Pulau Kembaro itu dipasang juga banyak meriam-meriam. Kadang-kadang disebut dengan meriam yang tersembunyi dalam hutan-hutan itu ya. Nah, kemudian sampailah yang paling besar itu benteng di Pulau Kembaro itu benteng Tameng Ratu. Sementara di seberangannya ada benteng di Pelaju itu benteng Bamagangan atau benteng Tambak Bayo, benteng Martopuro. Jadi memang dilapis dengan benteng-benteng di kemudian ada juga benteng-benteng di tempat-tempat yang lain yang digawe oleh pertahanan zaman Sunan dulu. Jadi memang luar biasa sebenarnya untuk menjaga kedaulatannya dibuat sistem seperti itu. Sementara benteng-benteng alam yang lain itu biasanya juga apa yang kita sebut keraton itu dikelilingi oleh sungai makanya Belanda kemudian menyebut Palembang itu sebagai kota 20 pulau karena memang banyak pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh sungai-sungai kecil loh. Jadi menjadikan batas alam yang bermanfaat untuk melindungi kedaulatan negeri setempat. Jadi itu dulu mungkin untuk kali ini kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain yang mudah-mudahan menarik dari penonton sekalian. Terima kasih.